Sholawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Darmayanti. Saya dari IGTAKA Kecamatan Cinere akan berkisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Selamat menyaksikan. Teman-teman, setelah Nabi Idris tidak ada, sedikit demi sedikit iman mereka semakin menipis. Mereka senang sekali membuat patung-patung untuk menghormati leluhur mereka. Awalnya mereka membuat patung untuk sekedar kehormatan para leluhur, para tokoh-tokoh yang sudah mati. Lama-kelamaan, iblis dan pasukannya menggoda mereka. Lalu mereka menyembah patung itu untuk dijadikan Tuhannya. Itulah kerja keras iblis untuk menyesatkan manusia. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kekuatan, dan mempunyai perlindungan kepada mereka. Dan mereka juga percaya bahwa patung itu bisa merubah nasib mereka menjadi lebih baik. Itulah asal mulanya manusia menyembah patung. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuknya. Allah memilih Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan menyembah berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman, tahu nggak siapa Nabi Nuh alaihissalam? Ayo, siapa yang tahu? Betul, Nabi Nuh alaihissalam adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Fisiknya yang kuat, terbukti umurnya panjang. Umur Nabi Nuh adalah sekitar 1000 tahun. Panjang ya umurnya ya. Selain itu juga Nabi Nuh mempunyai hati yang sangat mulia, luar biasa. Rendah hati, otaknya yang cerdas, soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh adalah Rasulnya Allah. Saat itu mulailah Nabi Nuh mulai berdakwah. Nabi Nuh mengajak mereka dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka tidak kena azab Allah. Nabi Nuh alaihissalam sangatlah tekun mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah dengan berbagai macam cara, dengan terang-terangan, dengan diam-diam, mendatangi seseorang demi seseorang, siang dan malam selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Mendengar seruhan Nabi Nuh. Kebanyakan mereka yang mengikuti seruan Nabi Nuh adalah orang miskin dan orang pekerja keras, pekerja buruh kasar. Sebagiannya tidak mau mendengar seruan Nabi Nuh. Mereka menutup telinga rapat-rapat karena dia tidak yakin
akan kebenaran yang Nabi Nuh sampaikan. Sudahlah, jangan bicara. Kami tidak percaya. Kalau memang kamu benar, turunkanlah azab kepada kami. Kami yakin kami tidak salah dan kami tidak akan kena azab. Hahaha. Kamu memang sudah gila, Nuh. Kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah akan kaumnya yang sangat keterlaluan. Dan Allah berfirman bahwa pengikut Nabi Nuh tidaklah bertambah, hanya 80 orang saja. Selebihnya mereka tidak beriman, karena mereka sangatlah sesat. Karena jelas mereka tak bakal beriman, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Tuhanku, musnahkanlah orang-orang durhaka itu kepadamu. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu, ilmu perkapalan sudah berkembang dengan baik. Allah mengajarkan itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh dan bersama pengikutnya membuat kapal yang besar terbuat dari kayu. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi karena pembuatan kapalnya serasa aneh bagi mereka. Terbukti, Nuh memang gila. Bikin kapal ya? Hahaha. Bikin kapal kok di hutan? Mau berlayar di hutan? Hahaha. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya bersabar dan tetap menyelesaikan kapal itu. Akhirnya selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memasuki kapal. Keluarga Nabi Nuh dan pengikutnya serta binatang-binatang berpasang-pasangan, kecuali istri dan salah satu anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Dan umat Nabi Nuh yang durhaka, mereka tidak mau masuk ke dalam kapal karena dia tidak beriman. Lalu langit menjadi gelap, hujan deras pun turun, air bermunculan dari bumi. Bumi sudah ditutupi oleh air. Lalu air sudah meninggi ke atas, menutupi rumah, menutupi pohon-pohon, serta tenggelamkan manusia yang tak beriman. Lalu Nabi Nuh melihat anaknya yang sedang naik ke atas bukit. Anakku, masuklah ke kapal, nak. Tidak ada yang selamat dengan azab ini, nak. Masuk ke kapal, kecuali orang yang di dalam kapal ini, nak. Masuk, nak. Aku tidak akan naik ke kapalmu. Aku akan menaik bukit yang tinggi. Aku akan selamat, ayah. Lalu Kan'an tersapu ombak dan menghilang. Nabi Nuh alaihissalam sangatlah sedih, tapi dia pasrah karena ini ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari kemudian air pun menyusut. Kapal Nabi Nuh berlabuh di daratan. Kaum Nabi Nuh bersyukur kepada Allah karena selamat, dan kaum Nabi Nuh meniti kehidupan baru tanpa ada orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh memberikan pelajaran bagi kita bahwa durhaka kepada Allah dan tak patuh kepada Rasulnya akan membuat manusia tertimpa azab di dunia dan di akhirat. Demikianlah cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.